kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai video best project KWN kita yang berjudul program edutainment sebagai binatang Surabaya yang kami tawarkan kepada pengunjung. Jadi pengunjung kita beri kesempatan untuk memberi makan langsung satwa. Jadi kalau di rumah biasanya hanya bisa memberi makan hewan-hewan kesayangan seperti kucing, mungkin hewan piaraan. Nah, ini kita tawarkan hewan-hewan yang langka. Jadi ada mulai dari satwa rusa, kemudian gajah Sumatera, ada onta, kemudian buaya, komodo, masih ada monyet ekor panjang. Jadi pengunjung kita beri kesempatan untuk bisa punya pengalaman memberi makan langsung satwa-satwa yang ada di kebun. Jika kita berkunjung ke kebun binatang, kita akan banyak menjumpai larangan untuk melempar benda apapun ke dalam kandang. Karena itu bisa berbahaya bagi satwa. Tapi tahukah kalian, pada tahun 2022 silam, di Vinpearl Safari Vietnam, ada kejadian dramatis ketika pengunjung melanggar peringatan tersebut. Seorang pengunjung mencoba memberi makan orang utan yang berada di kebun binatang. Namun, makanan yang dilempar pengunjung tersebut malah jatuh di tengah kolam pembatas area. Kemudian, seekor orang utan mencoba untuk mengambil makanan yang berada di kolam tersebut. Namun sayangnya, orang utan bukanlah perenang yang baik. Ia kemudian tenggelam. Beruntungnya, seorang penjaga kebun binatang sigap menolong orang utan tersebut dan memberikan pertolongan pertama, hingga orang utan itu berhasil bertahan hidup. Bagaimana menurut Ngana? Aku Bina dari 2022. Mungkin kalau dari pandangan kita mahasiswa kedokteran hewan kan kita tahu ya kalau hewan itu ada yang karnivora, ada yang herbivora, ada yang omnivora. Nah itu kan makanannya harus kita sesuaikan kan dengan ya kebutuhannya dia. Nah kalau misalnya ada pelanggan yang memang ngasih makanan yang nggak sesuai dengan kebutuhan mereka kan sebenarnya itu tidak dianjurkan ya. Memang karena kan secara alaminya ya misalnya kayak singa, hewan-hewan liar itu kebanyakan makannya yang daging-dagingan. Tapi misalnya ntar tiba-tiba dikasih suatu makanan yang nggak sesuai dengan kebutuhannya itu malah bisa menimbulkan komplikasi di tubuhnya. Misalnya yang memang nggak sesuai dengan tubuhnya, misalnya nanti dikasih seperti tadi kamu sebutin juga kalau misalnya contohnya dikasih ciki-cikian, itu kan dia banyak kandungan natriumnya, kandungan yang nggak sehat buat tubuh si singanya dan bisa berdampak buruk gitu ke hewannya sendiri. Menurutku yang pertama itu, jadi lebih ke kesehatan hewannya itu bakal terganggu kalau misalnya dikasih makan makanan yang nggak sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu sebenarnya melanggar di bagian hukumnya aja sih, karena kan memang pasti setiap kebun binatang itu punya regulasinya sendiri. Kalau misalnya memang untuk hewan A ini misalnya tidak boleh diberikan ini, ya kita harus patuhi juga gitu, karena ya setiap kebun binatang itu pasti punya regulasi sendiri gitu. Pasti melainkan dari aspek kesehatan hewannya itu pasti si kebun binatang juga punya regulasi tersendiri. Jadi menurut aku lebih baik hindari sih ngasih makan hewan yang nggak sesuai. Aku akan dari kebetulan aku kiper dari Batu Secret Zoo. Mungkin dari segi hukum ini jelas salah ya, karena kita nggak tahu itu makanan asalnya dari mana, terus kandungannya apa juga. Kita mungkin kalau misal contohnya kayak orang hutan dikasih pisang, tapi kan kita nggak tahu pisang itu asalnya dari mana, terus dia udah steril apa belum, kita nggak tahu. Bisa aja pisang itu udah terkontaminasi patogen dari luar. Nah terus buat efeknya jelas bisa berbahaya buat si hewan, baik itu dari kesehatannya ataupun dari kelayakannya, mungkin nggak layak lah menurutku. Secara etika juga kurang. Misal si makanan itu juga udah terkontaminasi kan bisa membuat hewannya juga bisa terkena penyakit kan. Jadi menurutku fatal sih kalau buat hewan ini. Dari kami ini dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu menjaga etika kita ketika berkunjung di kebun binatang. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.